Teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu, soal kabarnya asesmennya Amazoni akan diputuskan hari ini gimana? Iya, masalah itu kan kita bisa mengetahui ya bahwa Amazoni ini adalah korban, dan dia kalau dia sudah yang kedua kali itu bukan berarti jadi berubah menjadi pengedar, tidak, tapi dari status story kasusnya dia tetap korban. Dia pemakai. Nah, kenapa sampai dua kali? Katanya kita bisa lihat, berarti dia sudah ketergantungan dan harus dibantu. Berarti waktu dulu itu kan ganja ya, itu ketergantungan terhadap benda haram ini atau drug ini tidak tuntas itunya pengobatannya. Buktinya dia mungkin karena lingkungan atau apa sehingga dia bisa kena lagi. Nah, tetapi saya memberikan bantuannya dengan syarat dia harus benar-benar bisa sembuh dan meninggalkan barang-barang haram ini. Sekarang kan sabu. Saya ingatkan dia punya istri yang cantik, punya anak 2, kasihan orang tua yang begitu menyayangi saudara-saudaranya. Dia sampai nangis terseduh-seduh dengan saya, dan dia berjanji, ibu, saya akan benar-benar total untuk bersih. Nah, di situ dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi, badannya jadi six-pack lagi seperti dulu, kan sekarang gemuk sekali. Nah, orang gemuk atau orang yang sangat kurus itu biasanya diwarnai dengan stres berat. Dia gemuk, stres berat, jadi makan terus nggak ketulungan terus, atau orang yang kondisinya cenderung stres berat, tidak mau makan. Jadi, nah, kalau kita melihat di kondisinya demikian, ya berarti dia ketergantungannya luar biasa. Dan kita harus bantu, dan saya mohon kepada publik untuk mendukung pengobatan ini, karena ini sifatnya kemanusiaan. Dan saya sudah membicarakan dengan penyidik dan sudah mengajukan surat mohon dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya supaya dia benar-benar bisa normal, bisa diobati. Apalagi dia udah semangat ingin olahraga, dan dulu dia olahragawan, dan sekarang dengan itu kita harus cari tempat yang memang secure, dia tidak bisa komunikasi, tidak bisa kembali ke tempat gaulnya lagi yang bisa mempengaruhi dia kena narkoba, tetapi dia bisa nyaman di dalam itu tempat itu. Karena itulah kita udah mengajukan hal ini. Kita mohon supaya Bapak Kapolres dan penyidik bisa membantu dia menjalankan rehab yang nyaman bagi dirinya, sehingga dia bisa benar-benar sembuh. Dengan mengobrol dengan Bu Elsa, kata Bu Elsa dia sambil nangis-nangis sampai nangis-nangis. Itu ada indikasi apakah dia terpukul berat sampai atau stres, frustasi gitu? Iya, tentunya dia mulai demikian terpengaruh lagi, ada unsur-unsur yang dia nggak nyaman, stresnya, tapi saya nggak tahu karena sebelum mendalaminya. Tetapi dia memang sangat terpukul bahwa ternyata kejadiannya sangat membuat keluarga shock berat. Bapaknya ada di sebelahnya, adiknya, 2 adiknya datang semua. Mereka kan 3 bersaudara ya. Semuanya kecewa
tetapi saya bilang jangan kasih wajah kecewa, tapi dukunglah dia supaya dia mau berobat dan dia mau sembuh. Itu harus dari tekadnya dirinya. Karena itu kepada publik jangan menghujat dia sehingga dia makin terpuruk. Bahaya loh, orang yang makin terpuruk dia akan ngabisin duit. Begitu dia nggak punya duit, dia dimanfaatkan bandar narkoba untuk bisa menjadi pengedar dia narkoba. Karena itu kita harus potong jalurnya narkoba itu, dia harus disembuhkan sehingga dia bilang no drug gitu. Berarti pengajuan rehabilitasi juga berdasarkan rembukan keluarga itu. Iya, rembukan keluarga dan keinginan juga dari Amarzoni gitu. Kalau hasilnya berarti belum keluar ya Bu? Apanya? Hasil asesmennya Marzoni. Belum ya, dengernya sih bilangnya hari ini atau besok. Karena itu saya sudah ngajuin resminya dari minggu lalu. Tapi Bu Elsa sendiri akan mau ke Polres mungkin hari ini? Iya, nanti kita ke Polres. Asisten saya udah nungguin di sana gitu. Mungkin agak sore-sore ya, iya. Ya. Ke sana nanti mau menghadap Bapak Kapolres, mau menghadap Bapak Kasat, Kanit dan semua penyidik untuk bisa mendukung niat baik kami gitu. Bu, tadi kan bicara soal dia bilang udah ketergantungan ya Bu ya. Ya, mungkin ada cerita nggak sih ke Ibu dari kapan gitu mungkin ketergantungan? Iya, kalau dengar ceritanya baru tahun ini ya. Alasannya mungkin Ya pasti urusannya tergiur lah dengan lingkungan yang tidak baik. Walaupun bilang mau kurus mau apa, tapi kalau dia bilang kalau dia olahragawan tidak perlu menggunakan itu kan. Banyak minuman diet yang bisa menguruskan kalau itu. Tapi kan sebetulnya pengaruhnya dari yang dulu masih ada. Cari gampangnya saja gitu loh. Bisa dibilang berarti ada dampak dari yang dulu juga. Saya rasa masih ada dampaknya. Jadi dulu belum tuntas sehingga mentalnya tuh belum kuat untuk menerjang atau menyetop pengaruh-pengaruh itu. Dan diharapkan nanti kali ini tidak lagi, dia bisa dengan kuat mengatakan no drug. Dan yang paling penting ya, kita kasih semangat dia. Jangan kasih satu alternatif. Kalau kamu masih kena, sekarang kan kamu kena lagi. Udah pernah menyatakan kalau kena lagi akan mundur dari entertainment. Saya pikir nggak bisa begitu, karena begitu saya tanya jawab dengan Amar, dia itu sekolahnya IKJ, ya kan? Berarti dia seni. Dia itu peran seni yang menjadi income-nya dia. Kalau disuruh mundur ya mati aja dia. Dari mana penghasilannya untuk menghidupi keluarga dan dirinya, ya kan? Ada anaknya, ada istrinya. Jadi bukan begitu solusinya. Solusinya ya adalah keras dan tegas untuk dia mempunyai tekad menghentikan semuanya dengan berobat gitu. Ibu Amar kan udah sekitar 5 hari diamankan ya Bu ya, dan selama 5 hari itu juga belum mendapat jenguk dari Irisdel Bu. Ya, kita bisa mengerti dia seorang istri, ibu dari 2 anak masih kecil-kecil. Jadi yang kaget lah ya, shock, kecewa, sedih. Ya dia tahu pasti banyak wartawan dan semua, dan dia belum sanggup untuk berbicara dengan tegar. Dan kalau dia sedih terus, itu kan berpengaruh kepada kedua anaknya. Jadi biarlah dia tenang, bagaimana untuk bisa menghadapi kenyataan ini dan bisa mendukung suaminya untuk sembuh. Jadi kondisi mereka baik-baik aja Bu? Insya Allah baik-baik aja. Kalau kondisi Amar sekarang di Polres bagaimana Bu? Apakah masih murung atau merasa menyesal atau bagaimana untuk saat ini? Ya baik-baik saja sih, dan dia selalu mensupport, tolong cariin rehab yang cocok untuk dirinya gitu. Pesannya gitu ya Bu, minta rehab yang Cocok yang dia bisa olahraga, dia bisa bergembira,
sehingga dengan dia gembira itu kan nggak stres. Kalau tuh dia olahraga kan bikin dia capek segala rupa, sehingga dia bisa lupa. Bisa ngalihin pikirannya. Iya. Selain itu mungkin ada permintaan lain Bu, selain tempat rehabilitasi yang lebih memadai mungkin dari Amarzoni sendiri? Hanya itu, Hanya karena itu aja. memang tekadnya untuk sembuh dan dia ingin olahraga yang berat dan bisa badannya bagus lagi, six pack ya. Berarti kalau dia olahragawan lagi, menghilangkan, memutuskan hal-hal yang negatif itu, dia bisa berkarya lebih baik. Dulu kan dia lumayan karyanya, justru prestasinya sehingga dia dikenal dengan anda semua gitu. Bu, kan katanya tadi ada faktor dari lingkungan sendiri. Pas pemakaian sendiri itu tuh si Amar ini menggunakan di rumahnya atau memang sama teman-teman? Waktu itu masih kayaknya sendiri deh dia. Di rumahnya atau di luar? Bukan di Sentul tuh berarti rumah bapaknya ya? Berarti otomatis keluarga sendiri sudah tahu gitu? Nggak tahu juga kan, biasa berkunjung kan siapa yang tahu kalau dia melakukan apa-apa, kan dia orang dewasa. Bapaknya saya juga tanya, kan bapaknya juga dekat dengan kami semua tim lawyer, karena bapaknya adik-adiknya yang menunjuk saya dan Amar juga setuju, sehingga tidak dalam hal ini tidak ada yang tahu. Kalau tahu ya pasti dicegah dong. Siapa yang mau anaknya terjerumus? Berarti istrinya juga nggak tahu Bu? Istrinya juga nggak tahu. Saya yakin nggak tahu. Kalau pasti kalau tahu pasti udah marah-marah kali, udah dicegah luar biasa. Bu, kan tadi dibilang kan Amarzoni mulainya itu pakainya mulai tahun ini gitu ya Bu. Maksudnya itu apakah ada tahu Ibu mungkin intensitasnya atau berapa kali dia pakai, apakah Ya, sekali itu 2 nggak kali tahu. gitu? Itu kan yang di dalam BAP aja. Dan itu yang diucapkan oleh Bapak Kapolres kan. Gak baru, nggak tahu kenapa kan kondisi itu. Berarti kemungkinan besar tidak akan ditahan Bu, akan direhab. Oh, saya nggak tahu. Itu kan kewenangan dari penyidik. Saya nggak mau mendahului hal itu. Bu, tapi salah satu faktor alasan dia pakai itu memang karena untuk menguruskan badannya atau seperti apa Bu? Mungkin pas Ya cerita mungkin ke Ibu dia gitu. stres, makin dia stres jadi gendut, ya kan? Sudah itu ya dia mungkin dapat informasi bahwa menggunakan itu bisa menguruskan badan, tapi sebetulnya keinginan itu ada juga di dirinya. Jadi memang ada ketergantungan dan dia harus disembuhkan. Kalau digituin terus ya alasan itu, tapi sebetulnya ada ketergantungan dan dia harus berobat. Nggak bisa dilakukan oh ya untuk ngurusin badan terus dibenarkan, nggak bisa. Dia harus berobat. Kalau dari faktor lingkungan sendiri ada dari pihak selebriti juga masih temannya dia gitu ya ikut? Saya kurang jelas, tapi dari pesan-pesannya itu dia bilang kepada para selebriti jangan mengikuti dia ya. Kita nggak tahu kenapa demikian, karena kemarin itu waktu saya bertemu hari Jumat, walaupun dari jam 5 sampai malam, saya baru pulang jam 10 malam, kita intens bicara, itu benar-benar kita mempersiapkan untuk konferensi pers dan BAP ya. Jadi belum tanya sampai begitu mendalamnya karena tidak pada tempatnya. Dia masih saya meningkatkan semangat hidupnya, jangan putus asa, jangan stres. Karena itu saya desak dia untuk mandi. Dia udah 2 hari nggak mandi pada itu. Saya bilang lo harus mandi. Dia bilang mandi. Itu pun saya dorong untuk mandi. Terus dia bilang baju saya nggak ada. Saya dorong lagi. Mana bajunya siapin. Memang kan dia kan badannya besar ya, bajunya susah. Jadi harus dari bajunya dia. Jadi dibawakan bajunya untuk dia. Gitu.
gitu. Jadi itu mandi aja dia udah males kan. Itu ada ketergantungan dari pertama stres dan macam-macam lah membuat dia jadi males gitu. Bu, kalau boleh tahu stres apa sih Bu yang menimpa Mas Amar, mungkin kalau dia cerita, karena kan kayak istrinya lumayan, karirnya juga lumayan, stres apa seperti yang dialami Mas Amar? Saya belum nanya sampai ke sana. Nanti nih Fikri mau tanya nanti. Ada kemungkinan nggak sih karena jobnya berkurang gitu atau seperti apa karena Kan ada, dia bukannya dia bisa nyanyi, malah saya hibur, saya bilang saya juga bisa nyanyi, saya juga pernah nyanyi di televisi, di Antv, saya lihat mendut segala rupa, saya hibur-hibur, harus dihibur orang seperti itu. Terus dia senang, terus saya bilang di rumah saya ada karaoke, nanti kalau kamu udah sembuh apa, ayo kita nyanyi, ayo bareng nyanyi. Itu harus dibuat harapan hidup yang cemerlang lah ya. Jadi dia jangan dimaki-maki, dimarahin nih segala, tambah dihujat, terus ditakut-takutin segala rupa, ya tambah down gitu loh. Waktu saya cerita nyanyi, cerita nari, dan dia kasih lihat, ya saya pernah nyanyi juga. Oh ya, penyanyi, iya. Jadi dia semangat kan. Jadi dia memang benar-benar seni, mau seni nyanyi, mau seni peran segala rupa dia kuasai, dan itu merupakan mata pencariannya, income kehidupannya gitu. Harus kita bangkitkan. Jadi dia tekad untuk sembuh dan dia punya harapan, ya saya bisa melakoni apapun, bisa jadi presenter, bisa apa kan, lumayan. Dan dia kan wajahnya lumayan, cuman sekarang tinggal menguruskan badan, olahraga lah di tempat rehab itu. Oke. Bu, ada waktu ngobrol sama Amar udah sampai sejauh proses persidangan nggak Bu? Ada nggak rasa Belum, kekhawatiran saya dia? belum bicara sampai persidangan. Ini kan yang bolak-balik itu asisten saya semua. Saya baru yang hari Jumat, hari ini saya juga akan komunikasi sama Amar lagi. Ada ini nggak sih Bu, mau dibawain apa gitu Mas Amar Bu, entah baju, makanan gitu, Mas Amar sama Ibu gitu? Ya dia yang memang saya pengen kasih tuh mau beliin sampo biar dia bisa mandi, bersihin rambutnya. Ya kan berminyak-minyak karena dia nggak mau mandi. Kalau Kemarin permintaan mandi tapi rambutnya tetap nggak dibasahin. Nah saya mau basahin biar dia rambutnya agak kering sedikit, agak bersih. Mungkin saya bawa jenggot bersihin jenggot kan ya, lebih rapi supaya dia jangan kelihatan suntuk gitu. Dia harus diberi harapan, dan harapan tuh jelas bukan PHP ya. Dan harapan palsu. Tapi benar emang dia punya skill, dia bisa sanggup untuk itu. Tapi Bu, Amar tadi bertanya-tanya nggak sih Bu, kenapa istriku belum datang? Apakah dia memahami? Oh mungkin dia terkejut atau bagaimana? Dia memahami, dan dia juga nggak mau nanti dia istrinya juga jadi berat karena ada berita-berita itu malah ikut-ikut dihujat, nanti dia jadi malu segala rupa. Kan kasihan ya si Amar kan umurnya 29 tahun ya. Iris berapa tuh umurnya? 6, Hah? sekitar 26 ya, beda 3 tahun ya. Iya kan masih pasangan muda itu. Mungkin Iris Bella ada sampaikan apa gitu ke Amar Joni, kan dia belum ketemu sampai sekarang. Belum. Nggak, berarti Saya belum tahu. sejauh ini belum ada. Nanti hari ini coba saya cek kepada Amar sendiri. Sedangkan Amar keluarganya, bapaknya dan adik-adiknya saya intens untuk berbicara. Tapi kalau pihak Ibu belum ada komunikasi sama Iris Bella berarti Bu? Belum, saya belum ada. Tapi Bu, ada keluh kesah dari orang tuanya Amar sih atau kekecewaan sendiri dari orang tuanya sih? Ya namanya orang tua mau kecewa mau apa, namanya sayang sama anak, apapun dia usaha untuk bagaimana anaknya sembuh. Karena bapaknya tuh single parent ya. Bu, ada kabar katanya Iris lagi hamil Bu. Oh saya nggak tahu ya, nanti saya tanya. Kalau lagi hamil ya berarti harus tekad,
Amarnya sembuh. Ini anak yang ketiga berarti.